Halo cuy, Nabil sini dan balik lagi ke channel YouTube Putra Raja Hobis dalam konten Arcana Plants. Jadi cuy, di depan saya sudah ada tanaman aglonema yang tampilannya sudah rusak ya tuh. Bisa teman-teman lihat ini batangnya miring, terus ada yang sakit juga. Kita bakal benerin ini sekaligus kita perbanyak nih. Nah ini tampilan yang seperti ini udah nggak bisa dibenerin ya. Jadi kita bakal potongin sekaligus perbanyakan ya. Satu rak ini tanamannya hampir semuanya rusak, tapi ada yang benar juga. Nanti kita bakal perbanyak. Kalau misalnya yang bisa diperbaiki kita bakal tanam atasnya guys. Tapi kalau misalnya yang seperti ini kita gugurkan daunnya semua guys. Yuk langsung aja kita gas. Nah, sekarang kita ambilin dulu yang sudah rusak buat kita potongin guys. Tuh udah ada yang beranak tuh. Nih beranak. Tapi tampilannya jelek. Ya, banyak yang jelek, banyak yang rusak tampilannya. Kita bakal potongin nih. Kalau misalnya yang atasnya bagus kita bakal tanam atasnya, tapi kalau misalnya yang jelek kayak gini nih, ini bakal kita potongin semua guys, tanpa daun. Nah ini ya udah kita ambilin. Sekarang lanjut kita potong semua guys. Ini tampilannya kebetulan jelek semua nih, jadi kita potong semua nih tanpa daun ya, jadiin bibit semua nih. Oke, jadi ini bakal kita potongin semua nih ya, tampilannya jelek tuh ya. Kita rontokin semua daunnya ya guys ya. Nah sudah seperti ini, kita petal-petalin aja, kita pisahin anaknya, terus kita rontokin semua daunnya. Kita mulai jadi bibit lagi guys. Kita mulai dari nol tanaman aglonemanya biar nanti pertumbuhannya bagus. Kalau beruntung, kalau misalnya perawatannya benar, moga-moga ini bisa jadi aglonema yang bisa masuk perform kontes guys. Jadi pertumbuhan daun dari daun pertama sampai daun yang terakhir itu pertumbuhannya stabil guys, dari kecil ke besar. Nah, ini udah daunnya udah rontok semua. Kemudian akarnya kita kita potong, kita nolkan juga bagian akarnya. Oke, sudah nol tuh ya, tinggal dikit doang. Sekarang kita lihat ini apakah bersih apa enggak batangnya. Kalau misalnya ada kutu, kita bersihkan kutunya guys. Sepertinya bersih ya, tuh nggak ada kutu-kutunya. Langsung saja kita potong ya guys ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, tiap ruas aglonema itu memiliki mata tunas tuh, yang seperti jerawat ini nih. Nih, ruas pertama, kelihatan nggak? Tuh, ruas kedua, ruas ketiga, ruas keempat. Tuh ya, yang putih-putih ini adalah mata tunas guys. Nah nanti kita potongnya per 2 ruas guys, supaya aman. Kalau misalnya satu ruas itu terlalu ekstrim, kita potongnya per 2 ruas. Tapi harus teman-teman perhatikan supaya potongan teman-teman itu tidak mengenai mata tunas, supaya nanti mata tunasnya bisa tumbuh guys. Nah kita potong per 2 ruas ya, 2 ruas cerut, 2 ruas cerut, 2 ruas cerut, 2 ruas cerut. Nah ini karena batangnya lumayan gede, kita isi 4 ya guys ya. Satu polybag kita isi 4. Saya pakai polybag ukuran 15 nih. Kita isi 4 seperti ini. Jangan lupa dikasih sedikit jarak supaya tidak beradu guys, dan akarnya tidak berebutan ya. Nah, setelah ini kita kubur. Ini saya tanam lumayan dalam supaya nanti kalau misalnya tumbuh itu tidak langsung muncul daun guys. Kan biasanya kalau misalnya teman-teman ada tuh teman-teman yang nanamnya itu nanam nanam bibitnya itu di permukaan media ya. Jadi cuman diletakkan. Jadi seperti ini nih. Biasanya teman-teman ada yang seperti ini. Nih, cuman diletakkan seperti ini. Terus dikubur dikit. Kalau saya dalam supaya nanti ketika tumbuh seperti ini nih guys. Batang dulu yang tumbuh, baru setelah muncul dari permukaan media, dia baru muncul daun. Supaya tujuannya adalah nanti ketika di dalam media itu batang dulu yang tumbuh dan tumbuh akar guys. Jadi ketika nanti udah muncul daun itu bisa kita potong lagi seperti itu. Jadi masih menyisakan bonggol guys. Dan batangnya kalau misalnya panjang dan beruas-ruas itu bisa kita potong. Seperti itu tujuannya. Jadi saya nanamnya lumayan dalam biar tidak langsung muncul daun.
biar tumbuh batang dulu, baru habis itu tumbuh akar di batangnya yang tumbuh itu. Setelah itu baru muncul daun. Kalau misalnya udah banyak bisa kita potong lagi seperti itu. Pokoknya biar bisa bertani terus guys. Nah ini kita potong lagi ya, 2 ruas trut, 2 ruas trut. Ini contoh dia tumbuh tunas tapi masih di dalam media, jadi dia tunasnya tuh muncul akar tuh, anakannya muncul akar, jadi tidak langsung muncul daun, dia masih muncul batang dulu belum tumbuh daun tuh ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti tanaman ini tumbuh, itu bisa kita potong seperti ini nih. Nah seperti ini nih. Tapi kalau misalnya udah tumbuh daun ya, ini karena masih bibit, jadi saya potong aja nih. Nah seperti itu guys, kita potong lagi guys. Kalau misalnya perawatannya bagus, siapa tahu nanti bisa perform kontes, terus kita konteskan seperti itu. Dan kalau biasanya nih tanaman yang perform kontes itu harganya lebih mahal dibandingkan tanaman-tanaman yang tidak perform kontes guys. Jadi harganya bisa dipatok lebih mahal. Tuh kita potong 2 ruas trut, 2 ruas trut. Nah kalau misalnya ada akarnya dikit, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang tidak ada akarnya. Tapi kelebihannya yang tidak ada akar, nanti daunnya munculnya kecil dulu. Dan kalau misalnya tumbuh akar, nanti daunnya lama-lama membesar, pertumbuhan daunnya lebih stabil. Terus kalau misalnya kata teman-teman saya yang bertani aglonema juga, jadi kalau misalnya mata tunas yang ada di batang muda, jadi ini batang muda tuh yang batang paling atas tuh ya, tempat tumbuhnya daun, semakin pucuk semakin mudah. Dan yang bagian bawah ini yang tumbuh akar itu batang tua. Nah mata tunas yang di bagian batang muda itu lebih mudah tumbuh dibandingkan mata tunas yang ada di batang tua guys. Jadi lebih cepat munculnya mata tunasnya, lebih cepat tumbuh di bagian batang muda dibandingkan batang tua guys. Nah ini selanjutnya kita potong lagi ya guys ya. Ya kita potong 2 ruas. Mana mata tunasnya? Nggak kelihatan. Oh ini nih mata tunasnya, ketutupan. 2 ruas trut, 2 ruas trut, 2 ruas trut, 2 ruas trut. Nah, kita isi 4 ya tuh. Kita kasih jarak-jarak supaya tidak berebutan nutrisi. Nah nanti ini kan masih bibit ya, jadi saya isinya 4 potongan 4 bibit, 1 polybag. Nanti kalau misalnya udah tumbuh daun baru kita pisah guys. Ya minimal tumbuh 2 daun lah, itu udah harus kita pisah guys, supaya tidak berebutan nutrisi. Soalnya nanti kalau misalnya masih disatukan seperti ini, terus tanaman yang ada di sini berebutan nutrisi, pertumbuhan daunnya tidak stabil guys. Jadi setelah tumbuh daun nanti kita harus pisahkan dari polybagnya guys, supaya tidak menyatu seperti ini. Nah ini salah satu cara tercepat perbanyakan aglonema, yaitu dipotong-potong seperti ini guys. Sekalian memperbaiki bentuk, sekalian memperbanyak tanamannya. Jadi kita punya banyak nanti, punya banyak bibit baru, tanaman baru dari tanaman yang sudah rusak. Seperti itu. Nah selanjutnya saya mau ngelanjutin dulu nih ya, motong-motongnya. Kira-kira seperti itu caranya buat memperbanyak aglonema dan memperbaiki aglonema yang rusak guys, versi Arcana Plants. Mau ditiru silahkan, tapi kalau misalnya takut, pilihlah tanaman-tanaman yang romosan dulu guys, supaya nanti kalau misalnya gagal tumbuh kalian nggak kecewa gitu. Tapi pasti tumbuh sih kalau misalnya romosan mah, gampang banget perbanyakannya. Kecuali yang koleksian itu lumayan susah, lumayan manja. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Saya mau lanjut dulu nih. Nah ini adalah hasil dari potongan-potongan yang tadi ya guys ya. Selanjutnya langsung kita siram supaya stresnya tidak terlalu lama dan biar langsung seger ya guys ya. Kita siramnya sampai ngocor ya, sampai tembus ke bawah. Jadi siramnya agak lama supaya basahnya merata di dalam media. Oke guys, saya rasa cukup nyiramnya. Sekarang kita lihat yuk bonggolan-bonggolan yang sudah mulai tumbuh tunas dan daun guys. Nah ini dia guys, tanaman-tanaman bonggol-bonggol yang sudah pada mulai tumbuh ya. Ini di sini ada yang baru muncul tunas tuh ya, yang ini udah muncul daun, dan banyak juga nih yang udah tumbuh nih, apalagi yang ini nih tuh. Tapi banyak gulmanya ya, belum disiangi gulmanya
karena saya lagi fokus perbanyakan dulu, nanti ada waktu buat penyiangan gulma ini guys. Nah, menyenangkan ya melihat bonggol-bonggol yang sudah tumbuh seperti ini. Jadi semakin yakin kalau misalnya saya itu sudah bisa bertani guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar bertani, sediakan tempat khusus untuk bonggolan teman-teman supaya terpisah dari bagian atasnya ya guys ya. Teman-teman nanamnya tanpa daun, nanti kalau misalnya udah tumbuh seperti ini nih, tuh, ini menyenangkan banget. Jadi teman-teman bisa yakin kalau misalnya teman-teman bisa bertani guys. Dan saran saya kalau misalnya teman-teman baru mulai belajar bertani, saya sarankan dari tanaman-tanaman aglonema yang romosan dulu, jangan yang koleksian. Karena kemungkinan gagalnya lumayan besar, karena tanaman aglonema koleksian itu sulit diperbanyak ya. Dan sedikit lebih manja daripada tanaman-tanaman aglonema yang romosan ini guys. Oke, mungkin segitu aja konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Putra Raja Office, dan jangan lupa juga follow sosial media Arkana Plants. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Arkana Plants, kita warna-warnikan dunia. See you.